Jadi kita ulangi, hari ini kita akan menjelaskan tentang sifat kidam ya. Kidam artinya terdahulu atau yang mengawalkan. Tidak ada yang mendahului dan adanya tidak didahului dengan tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan kidam. Yang menjadi dasar atau dalilnya adalah surat 57 ayat ketiga. Kita lihat dulu ayatnya. Ntar saya share dulu. 57 ayat 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang menjadi dalilnya. Di sini dikatakan dialah yang awal dan yang akhir. Bisa juga dikatakan dialah zat yang mengawali dan juga yang mengakhiri. Jadi awal tidak ada yang mendahului, akhir tidak ada yang mengakhiri gitu. Tetapi juga di sini ada kalimat wazohiru wal batinu. Dia juga yang zohir, dia juga yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini juga menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan dari awal sampai akhir. Termasuk dia yang zohir, dia juga yang batin. Ya, nah kalau kita kembali ke materi yang pernah kita bahas, bahwa Allah secara bahasa itu dari kata laha. Ya, dari kata laha gitu. Laha artinya asal pangkal, sumber getar gitu. Laha juga berarti sumber getar yang menjadi kenyataan gitu. Asal pangkal sumber getar terciptanya segala macam ragam warna alam semesta gitu. Dari sumber itulah menjadi kenyataan gitu. Atau juga bisa disebut sebagai grand design pertama yang disebut sebagai lauh mahfuz gitu. Jadi sebelum segala sesuatu tercipta itu sudah ada grand design-nya, sudah ada kitabnya namanya lauh mahfuz. Apa itu lauh mahfuz? Nah, kita lihat di surat 57 ayatnya 22. Iya. Nah, di sini dikatakan begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum segala sesuatu tercipta, itu sudah ada kitabnya namanya Lauh Mahfuz. Orang nyebutnya Grand Design. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, Lauh Mahfuz ini juga disebut sebagai Quran Majid. Quran Majid. Kita lihat surat 85 ayatnya 21. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang mulia atau Quran Majid. Surat 85 ayat 21. Fi lauhin mahfud. Quran Majid itu yang tersimpan dalam lauh mahfud. Jadi lauh mahfud juga disebut sebagai Quran Majid. Jadi masih dalam bentuk grand design.
Nah, karena Al-Quran itu juga adalah alam semesta, atau dengan kata lain, Quran Majid itu kemudian menjelma dalam wujud alam semesta. Maka Quran itu pun disebut sebagai Quran Mubin. Ya, jadi ketika grand design tadi sudah ada wujudnya menjadi Quran Mubin namanya. Waktu di Lohmah, waktu masih bentuk grand design, itu disebut Quran Majid. Ketika sudah wujud jadi kenyataan jadi Quran Mubin. 15 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ada Quran Mubin. Jadi ada Quran Majid, ada Quran Mubin. Quran Mubin itu Quran yang sudah jadi kenyataan gitu. Quran yang memberi penjelasan. Jadi sudah ada wujudnya. Alif Lam Ra surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Disebutnya Qur'anim Mubin. Ya, gitu. Nah, setelah ada Lauh Mahfuz atau ada Quran Majid gitu ya. Kemudian getar pertama yang muncul atau ciptaan pertama yang muncul adalah namanya Jibril. Alamnya namanya Jabarut. Kalau yang tadi namanya alamnya Lahut. Alam ketuhanan, alam keilahian. Kemudian muncul ciptaan pertama atau getar pertama yang bernama Jibril, disebut dengan alamnya Jabarut. Dan Jibril lah yang dalam konteks Quran satu-satunya makhluk yang disebutkan punya kekuatan di sisinya dan ditaati di alamnya para malaikat. Ya. Jadi Jibril sudah ada, sudah muncul sebelum para malaikat muncul. Atau awal kemunculan para malaikat adalah didahulu dengan Jibril gitu. Nah, kita lihat ayatnya di surat 81, ayatnya 19. 81. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kaulnya Rasul mulia. Innahu sesungguhnya Quran itu laqaulu benar-benar kaul. Kaul itu firman, kaul itu ucapan Rasulin karim. Rasul yang mulia. Jibril di sini. Dzikuwatin indadzil arsyimakin. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alamnya para malaikat lagi dipercaya. Nah ini ya, jadi Jibril itulah satu-satunya makhluk yang disebutkan punya kekuatan di sisinya, ditaati yang lain, dan dipercaya. Nah setelah Jibril nanti muncul alam berikutnya namanya alam para malaikat gitu ya. Ya, awal mula munculnya molekuler bion dan juga ion alam semesta. Nah, kemudian molekuler tersebut itu terbentuk atau menjadikan terbentuknya alam semesta. Nah, bangunan alam semesta disebut sebagai arsy namanya. Ya. Nah, kita lihat bahwa apa namanya itu. Jadi setelah Jibril baru para malaikat muncul. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya adalah semua unsur atau semua molekuler di alam semesta. Dan molekuler itulah yang jadi bahan baku penciptaan alam semesta. Nah, malaikat itu dari kata malak, artinya kekuatan. Ya, atau dari laaka. Laaka itu artinya potensi. Ya. Nah, kita lihat misalnya ayatnya bahwa malaikat itu juga punya kedudukan, dia bersab-sab gitu. Kita lihat 37 164.
Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan punya kedudukan yang tertentu. Wa inna lanahnu safun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersap-sap dalam melaksanakan perintah. Berarti tiap malaikat punya kedudukan sendiri. Nah, mereka punya saf gitu, punya barisan-barisan ya, untuk melaksanakan perintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berapa jumlah malaikat yang diciptakan Allah? Nah, malaikat itu diturunkan bergelombang. Jadi 3 shift ya, 3 gelombang, Bu. Ya, gelombang pertama itu turun 3.000. Gelombang kedua turun 5.000. Gelombang ketiga turun 1.000 gitu ya. Nah, kita lihat di surat 3, 124. Idz taqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? 3.000 malaikat munzalin. 3.000 ya. Ini gelombang pertama. Gelombang kedua, ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, mereka datang menyerang kamu dan dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000. 5.000 malaikat memakai tanda musawimin namanya. 5.000 ya. 3.000 munzalin, 5.000 musawimin. Nah, gelombang yang ketiga itu turun 1.000 lagi di surat 8 ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat murdifin. Nah, sinonim murdifin itu, Bu, yang serupa dengan yang sebelumnya tadi. Nah, 1.000 malaikat murdifin namanya. Jadi total jumlah semuanya jadi 9.000. 9.000 tiga jenis ya. Munzalin 3.000, musawimin 5.000, murdifin itu 1.000. Orang menyebutnya ada molekuler yang bersifat bion, ion, dan superbion gitu ya. Nah, malaikat apa namanya atau arsy atau malaikat dan arsy yang terbentuk darinya. Jadi semua bangunan alam semesta itu terbentuk dari molekuler gitu. Makanya bahasanya malaikat menjunjung arsy gitu. Ya, sekaligus juga menjadi pengendali alam semesta gitu. Nah, kita lihat misalnya di surah 39 ayatnya 75 ya. Ini qoriahnya kemana nih ya? Bu Farida nggak masuk ya? Ya, Pak. Bisa Ah, saya, Pak. Korea oke. kedua. Qoriah kedua nggak apa-apa ya Bu. Korea cadangan. Cadangan. Surat 39 ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu, Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Watarol malaikata hafina min haulil arsy. Kamu akan melihat malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih memuji Tuhan. Kalau dalam bahasa lainnya apa? Malaikat membentuk arsy dan malaikat itulah sebagai pusat kendali alam semesta, gitu ya. Nah, malaikat itu bersayap. Jadi malaikat itu bersayap. Ya, ada yang sayapnya 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4 dan juga bisa lebih gitu.
Nah, kita lihat di surat 35 ayat 1. 35 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah pencipta langit bumi yang menjadikan malaikat. Jadi malaikat itu dijadikan di sini, bukan diciptakan. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Jadi malaikat itulah yang mengurus berbagai macam urusan di alam semesta. Karena semua makhluk alam semesta itu melibatkan malaikat di dalamnya. Kenapa? Malaikat kan bahan bakunya. Terus di sini ada masing-masing ada yang 2, masna itu 2-2, sayapnya 2. Wasulasa juga ada yang bersayap 3, waruba'a juga ada yang bersayap 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Jadi bisa saja juga lebih dari itu. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa ilmiah gitu. Jadi molekul itu bersayap. Ada yang bersayap 2, bersayap 3, dan bersayap 4, dan juga ada yang sayapnya lebih. Nah, sayap itu disebut sebagai proton dan elektron gitu. Kalau dalam ilmu kimia ya. Nah, dalam sebuah atom gitu. Dan yang menjaga arsy adalah 8 malaikat. Artinya adalah setiap bangunan alam semesta, setiap arsy di alam semesta itu akan terbentuk sebagai sebagai molekuler jika dia mempunyai ikatan yang stabil, yaitu sesuai dengan ikatan gas mulia. Orang nyebutnya 8 elektron atau ion. Itu diterangkan di surat 69-17. 69-17. Surat 69 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. 8 malaikat menjunjung arsy. Artinya setiap bangunan di alam semesta atau aras itu tersusun dari 8 malaikat. Jadi 8 malaikat menjunjung arsy gitu ya. Nah, 8 malaikat itu 8 elektron atau ion yang stabil atau ikatan gas mulia kalau dalam ilmu kimia, Bu. Nah, dari 9.000 malaikat itu dibagi menjadi 19 golongan. 19 golongan. 19 golongan. Nah, dalam tabel berkala dalam ilmu kimia fisika itu atau namanya molekul kimia lah. Deret golongan kimia sekarang kan masih 18 itu kurang 1. Berarti ada golongan yang belum ketemu. Kenapa? Kan itu masuk kepada bion atau superbion, Bu. Dan itu nggak ada rumusnya gitu. Ya. Dan seterusnya lah, ini tentang malaikat ya. Nah, malaikat juga punya sifat karakter, yang punya kecepatan, yang punya kebaikan. Dia juga ada yang punya kutub gitu ya. Misalnya kita lihat di surat 77. 77 1-5. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
Ya, jadi malaikat juga punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda, Bu. Iya Macam-macam ya. gitu ya. Karena tiap malaikat punya karakter sendiri gitu. Ada yang sifatnya cepat, ada yang sifatnya menyebar, ada sifatnya membawa wahyu, macam-macam. Dan malaikat itu mengatur segala urusan gitu, mengatur segala urusan di alam semesta ini. Kalau kita lihat surat 97, kita lihat 97-nya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tuh, segala urusan. Jadi Hmm. malaikat turun, ini para malaikat ya banyak. Malaikat-malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan gitu. Ayat 5-nya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, gitu. Itulah fungsi tugas malaikat. Nah, bagaimana proses dari Jibril menjadi malaikat atau setelah Jibril kemudian malaikat menjadi munculnya iblis, gimana ceritanya gitu. Nah, proses dari Jibril kemudian muncul 9.000 malaikat. Nah, dalam prosesnya itu ada malaikat yang menyimpang gitu. Jadi ada malaikat yang menyimpang. Nah, sifatnya menyimpang gitu atau membangkang namanya. Itulah yang kemudian disebut sebagai iblis gitu. 2 ayatnya 3-4. 2 ah, 2, 3, 4. Mau ganti, Bu? Oke. Silahkan siapa Ada yang ada ini yang dari Kalimantan nih biasanya enak nih. ayo, ayo Pak. Ada mana Pak Muji itu ada? Salam. Iya udah kangen suaranya. Ya, monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Yang diserunya para malaikat. Baik. Yang diserukan para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa yu'ablisu iblisan. Artinya pecahan. Sifatnya apa? Sifatnya enggan. Enggan dan dia takabur. Dan dia termasuk kafir. Kafir itu menutup diri. Jadi iblis itu dulunya malaikat. Malaikat yang punya sifat enggan, menolak ya. Dan dia juga takabur dan dia sifatnya tertutup gitu. Disebutlah sebagai ablasa atau iblis. Nah, kemudian proses pecahan ini terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat akan ada selalu karakter ini. Ya, karakter iblis tadi. Menolak, enggan, takabur gitu ya. Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena iblis sendiri minta kepada Allah agar reaksinya ditangguhkan gitu. Dan Allah merestui itu. Allah merestui. Nah, kita lihat 7:14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi iblis minta ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Dan dikabulin 15:36. Ayatnya sama nih. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Oke, ayat berikutnya.
Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ya, ditangguhkan nggak iblis tuh? Sampai hari dibangkitkan kan? Oke. Di 38 ayatnya 79. 38 ayat 79. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. 80-nya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Sama. Sama kan? Nah, jadi proses apa namanya pecahan atau pembangkangan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat atau sampai hari manusia dibangkitkan. Nah, proses pecahan dari malaikat atau dari molekuler tersebut juga disebut sebagai reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu disebut sebagai jin gitu. Makanya disebutnya iblis dari golongan jin gitu. Iblis itu dari golongan jin. Jin itu artinya energi gelap atau reaksi gelap namanya. 18 ayatnya 50. 18:50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dari turunan-turunan dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi proses pecahan ini akan terus-menerus terjadi sampai hari kiamat. Dan proses pecahan dari malaikat menjadi iblis disebut reaksi gelap. Makanya iblis disebut dari golongan jin. Jin itu dari kata janana artinya tersembunyi atau gelap ya gitu, atau energi gelap namanya. Nah, reaksi gelap atau disebut sebagai jin itu punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya menarik, reaktif, oksidator, dan radikal gitu. Nah, sifat ini disebut sebagai setan dalam Al-Qur'an. Ya, setan dari kata sato yasitu syaiton. Artinya menarik, reaktif, panas, membakar gitu. Nah, setan dari golongan jin dan manusia. Nah, kita lihat ayatnya 6:112. 6:112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi setan itu ada dua jenisnya. Setan dari jenis manusia dan ada setan dari jenis jin. Jin. Di sini dikatakan sebagian mereka membisikkan. Jadi setan tuh bisik-bisik gitu. Nah, bisik-bisik. Makna setan pertama ini ya. Setan itu sesuatu yang sifatnya tadi menarik gitu. Sama kan orang biar menarik orang game kan bisik-bisik kan. Dengan bisik-bisik orang bisa mental. Dengan bisik-bisik orang bisa tertarik gitu, bisa kepanasan ya, terbakar gitu kan sama bisik-bisik. Nah, makna lain setan di dalam surat 2182 itu oksigen. 2182. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan
yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu. Orang kalau mau menyelam, Pak, Iya, membutuhkan apa? oksigen untuk tetap. Oksigen. Nah, gitu kan. Makanya ada segolongan setan yang menyelam gitu. Dan setan juga bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lain. Orang kalau las, untuk melakukan las itu juga mesti ada oksigennya gitu. Dan masih banyak fungsi oksigen yang lain. Kita lihat lagi di surat 38, 37. Izin 38. Pak, Ya, ini kan tidak ada perkataan oksigennya ya. Jadi nggak ada. persepsi itu kan. Jadi kalau dari aspek fungsi mungkin ya orang menyelam pasti memerlukan Butuh oksigen oksigen. ya. Terus pekerjaan lain tadi kok di langsung dianukan analogikan langsung ke salah satunya ngelas. Itu juga mesti pakai Jadi oksigen kan. iya betul, tapi maksud saya kenapa mesti langsung ketuju ke oksigennya gitu. Ini contoh. Hmm. Orang-orang menyelam itu harus menundukkan setan. Nah, apa makna setan di sini? Gitu. Dan setan itu juga bisa dipakai untuk mengerjakan pekerjaan lain. Nah, selain oksigen apa jawabannya? Ya bener, ngelas ya membakar perlu oksigen juga. Iya. Nah, itulah kita mesti pandai membaca jiwa bahasanya, Pak. Asam di gunung, garam di laut. Ketemu di mana? Di kuali. Di kuali. Nah, apa maksudnya itu? Itu kan bahasa umpama, bahasa ungkapan gitu. Rendang. Rendang. Jadi Enak, rendang aja deh. Ya enak Pak. gitu. Oh, Ketemuan enggak. dua kutub itu enak gitu. Lah, makanya gitu. Nah, itu kan yang kita baca jiwa bahasa namanya. Jiwa Hmm. bahasa. Kalau ada orang bertamu, terus dia bilang, udaranya kok gerah ya. Maksudnya mau dipasangin AC gitu. Ya itu kan bahasa 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 namanya bahasa jiwa namanya. Ya, kayak gitu. Nah, Quran memang begitu. Artinya multi 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 makna, Pak. Ya silakan dimaknai apapun asal jangan bentrok dengan ayat lain gitu. Hmm. Ya kayak tadi untuk bisa menyelam harus menundukkan setan dan setan juga bisa mengerjakan pekerjaan lain. Nah, sekarang coba selain oksigen apa? Ya dicari makna lain gitu. Ya, nah coba lihat di 37-nya sekarang. 37 38 37. Dan kami tundukkan pula kepada syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan menyelam loh. Ya makanya emang Syaitan. Pak sekarang ini Pak Muje pernah lihat nggak ada orang lagi bangun itu setan pekerjaannya para setan pernah dengar nggak? Apa maksudnya ini? Bangunan, Setan tuh ahli ahli bangunan dan juga dia penyelam. ya, Ayo, ya, ya, yang memerlukan itu ya, yang melekat dengan apa? Kalau itu hilang maka nggak mungkin bisa dijalankan gitu loh. nggak Orang bisa kalau kehabisan membangun. Orang di ngukur ngukur orang kalau ukur tinggi, rendah, rata atau enggak kan pakai oksigen kan pakai air sama ini pakai HO2 kan? oh, Iya. Sekarang orang membangun tapi nggak punya alat ukur itunya, alat ukur keseimbangannya gimana? Iya, air HO2 kan ada oksigennya juga di situ. iya, Untuk supaya sama tingginya, sama supaya lurus kan bisa ada alat ukurnya tuh. Jadi setan itu semuanya ahli bangunan. Jadi untuk membangun pun orang butuh itu, butuh alat dia gitu. Ya, panas, dingin, tinggi, rendah itu kan. Pakai oksigen atau pakai air gitu. Dan juga dia juga menyelam juga yang tadi tuh, goas gitu. Orang nyelam juga mesti mengendalikan, menundukkan oksigen juga gitu. Banyak sih makna selain itu tidak hanya ini sebetulnya maknanya, Pak. Gitu. Orang kekurangan oksigen gimana?
Ya mati. Kalau Satu sisi dia menghidupkan, sisi lain dia mematikan. mematikan. Ya berarti, nah pertanyaannya, apa yang berfungsi menghidupkan sekaligus mematikan selain oksigen, Pak? Air juga unsurnya ada O-nya. Ada O-nya juga. Ya, kalau nggak bernapas mati, bernapas juga terjadi oksidasi. Ya, Makanya iya, bersahabatlah dengan setan. iya. Setan tuh harus dikendalikan gitu. Bagaimana cara mengendalikan dia? Dipakai nyelam bisa, dipakai ngelas bisa, dipakai bernapas bisa, dipakai tuh kalau di Turki itu orang naik balon pakai apa, Pak? Ya, gas yang dianukan. Gas yang dipanaskan kan. Jadi banyak Helium. fungsi helium kan gitu. Ya, Tapi helium. kan kalau kalau nggak ada oksigen, itunya kan apinya nggak nyala, Pak. Iya, iya, iya. Kalau ada oksigen nggak nyala tuh apinya itu. Ya makanya dikendalikan itu si Saiton gitu. Jangan dimusuhin ya. Kita butuh dia gitu. Ya. Nah, eh, reaksi setan juga punya sifat meluaskan, Pak. Meluaskan gitu. Karena dia kan meluaskan sesuatu. Dalam bahasa lain juga setan bisa dalam bentuk ultraviolet, Pak. Jadi makna setan tuh banyak sebetulnya. Nah, coba kita lihat. Setan berfungsi meluaskan. 51 ayatnya 47. A'udzubillahi. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ya. Kenapa meluas, Pak? Karena ada kerjanya dia. Kan setan salah satu artinya kan tadi panas, membakar, meluaskan gitu, Pak. Kalau Syaitonir tuh merajam namanya, melemparkan gitu, Pak. Jadi menjauhkan sesuatu dari sesuatu gitu. Itu juga ada fungsi syaiton. Nah, ada lagi setan juga berfungsi sebagai sinar ultraviolet, Pak. Kalau kita lihat di surah 67 ayat 5. Ini ultravioletnya nggak ada, Pak. Coba lihat ayatnya. A'udzubillahi. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Apa maksudnya, Pak? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Bintang yang paling dekat ke bumi apa, Pak? Bintang yang paling dekat dengan bumi, ya, planetnya itu. Iya, Bukan, iya apa? Bintang bukan planet. bukan planet ya. Matahari ya, Matahari. Matahari lah. matahari. Ya, jadi bintang yang paling dekat ke bumi itu adalah matahari. Dan kami jadikan bintang itu alat pelempar setan. Ya, apa maksudnya? Sinar matahari alat pelempar syaiton. Sinar apa itu, Pak? Yang Ultraviolet. ultraviolet memecah bumi, Pak. Sampai ke bumi itu. Memecahkan, bahasa Qurannya melempar setan, Pak. Jadi setannya minggir tuh, masuk ke dalam gitu. Sinar ultraviolet gitu. Nah, sehingga terjadi perubahan di bumi kan gitu. Pagi-pagi matahari terbit kita butuh setan supaya badan kita kuat. Nah, tapi di bawah jam 9, lewat jam 10 kebakar, Pak. Nah, jadi kita juga butuh sinar itu di pagi hari. Vitamin D namanya, Pak. Kita membutuhkan sinar itu, tapi di bawah jam 9, jam 10 ke sana udah bisa membakar kulit tuh. Nah, itu kan juga bicara sinar ultraviolet, oksigen juga, Pak. Ada kaitannya dengan itu. Nah, bangunan awal yang tercipta itu kira-kira, Pak, ruang apa waktu? Ruang apa benda? Ruang. Ruang dulu. Ada ruang baru ada benda kan gitu. Kalau ada benda nggak ada ruang, taruh di mana bendanya? Ya, 112 ayat 2. Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, jadi sebelum segala sesuatu tercipta harus ada tempat bergantungnya kan? Ya. Orang menyebutnya medan atau ruang, Pak. Ya, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu itu bergantung kepada Allah dalam bentuk ruang. Sementara Allah tidak bergantung kepada yang lain. Apa saja yang bergantung kepada ruang? Jirim bergantung ke ruang, jisim bergantung kepada ruang, jauhar juga bergantung kepada ruang. Apa itu jirim, apa itu jisim, apa itu jauhar, nanti kita terangkan di poin mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya nanti. Jadi ruang yang terbentuk, kemudian segala sesuatu bergantung kepada ruang itu. Bahasa lainnya Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kenapa? Karena kan langit dan bumi dulunya satu. Ya, kemudian dipisahkan sehingga ada ruang, ada jarak, ada waktu akhirnya, Pak. Kenapa ada waktu? Karena ada jarak setelah langit bumi dipisah gitu. 21:30. 21:30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Oke, jadi langit dan bumi dulunya Menempati satu kan? Nah, ketika langit bumi dipisah, ada waktu. Karena waktu tercipta setelah ada ruang. Apakah orang-orang yang menutup diri tidak berpikir? Awalam yaro. Yaro itu artinya berpikir. Atau mengetahui. Apakah orang-orang yang menutup dirinya tidak mau berpikir? Langit bumi itu dulunya satu ya. Kemudian dipisahkan keduanya. Sehingga ada ruang di situ. Ada ruang, ada waktu. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu dari air gitu. Nah, air dari mana, Pak? Bagaimana terbentuknya air? penyatuan hidrogen dan Iya. ini. Nah, supaya bersatu hidrogen oksigen gimana caranya? Apalah yuk minun? Apakah mereka nggak percaya gitu? Ya, nah prosesnya di surat 41 Pak prosesnya. 41 mulai ayat 9 sampai 13. Nah, ini prosesnya nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Bumi dalam 2 masa. Terus 10. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Oke, lanjut. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Satu lagi. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Jadi ini prosesnya, Pak. Jadi proses penciptaan langit bumi itu ya di surat ini tadi, dari mulai ayat 9 ya. Itu mesti dijabarin. Kalau dijabarin jadi 2 jam lagi ceritanya nanti. Proses penciptaan semesta. Tapi secara global nanti diterangkan tadi apa namanya? Bumi diciptakan 2 masa ya. Kemudian kami menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh. Nah, terus dia memberkahinya dan dia menentukan kadar makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Terus begitu kan? Ini ada urutannya nih. Ada planetnya, ada gunung, ada tumbuhan terus gitu kan. Sampai siap bumi itu dihuni gitu. Siap untuk ditempati gitu. Nah, itu semuanya ada prosesnya. Yang mana yang duluan gitu. Ya, apa namanya? Jadi apa namanya, setelah bumi langit itu terbentuk dalam 6 masa. 6 itu artinya putaran. Putaran yang dalam Quran namanya yaum gitu. Yaum atau hari gitu. Itu bisa dilihat itu di surat 7 ayat 54, surat 10 ayat 3, surat 11 ayat 7, 25 ayatnya 59, 32 ayat 4, banyak tuh ayatnya yang menerangkan bahwa bumi, langit diciptakan dalam 6 masa, Pak. Nah, khusus untuk bumi Allah menciptakan 2 masa dan 4 masa untuk kadar makanannya gitu kan. Di ayat ini tadi. Ya gitu. Di langit 2 masa, makanannya 4 masa nih. Mana tadi ayatnya? Tadi yang 11, Pak. Yang 11 kan. Apa namanya? Datanglah berdua. Bukan 12-nya. 10. Ya, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Keperluannya berapa masa tadi keperluannya? 4. 4 masa. Nah, ini 4 masa. Nah, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Ini kan cerita prosesinya, Pak. Prosesi. Nah, kalau kita kembali ke makna kidam, Pak. Ini kan tadi sekilas proses penciptaan alam semesta. Kidam, kembali ke Allah adalah sifat kidam. Secara harfiah terdahulu. Terdahulu. Dan tidak ada yang mendahului. Nah, kalau kita kupas secara bahasa, apa arti kidam? Kidam itu ada beberapa makna pengertian, Pak. Pertama ada kidam idofi namanya. Ada kidam idofi, kemudian ada kidam jamani, dan ada kidam zati. Kidam artinya terdahulunya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Ya, itu namanya kidam idofi. Terdahulunya sesuatu disandarkan kepada yang lain. Pak Mujito bisa ngasih contoh? Ya, seperti dulu disampaikan bahwa adanya kolong karena adanya ayah dengan wujud. anak dengan ayah duluan mana? Iya, duluan Duluan ayah. Ayah itu sifatnya lebih dahulu disandarkan kepada anak. Tetapi ayah tidak lebih dahulu dibandingkan dengan kakek. kakeknya. Kakeknya Jadi tidak. ayah itu lebih duluan daripada anak. Tetapi kakek lebih duluan lagi daripada ayah. Nah, itu namanya kidam idofi. Terdahulunya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain, yang belakangan gitu. Yang lebih belakangan gitu. Oh, saya kan yang duluan gitu. Tetapi ada yang lebih duluan dari dia. Jadi terdahulunya sesuatu disandarkan kepada yang
yang lain. Itu namanya kidam idofi. Idofi itu disandarkan namanya, bersandar gitu. Ada kidam zamani. Kidam zamani. Kidam zamani adalah terdahulunya sesuatu karena memang sudah lama waktunya. Sudah lama waktunya gitu. Contohnya apa Pak? Coba contoh. Alam semesta. Berapa umur alam semesta? Bermiliar, berjuta. Lama banget. Iya kan? Alam semesta ini umurnya lama banget. Hitungannya miliaran. Miliar. Ada yang bilang umur bumi saja udah 5,7 miliar. Umur bumi. Sementara umur langit bumi alam semesta itu 50 miliar. 50 miliar lebih, Pak. Jadi lama banget gitu, 50 miliar tahun yang lalu gitu. Nah, itu namanya kidam zamani. Terdahulunya sesuatu karena memang sudah lama waktunya. Tetapi tetap alam semesta ini didahului dengan tidak ada. Ya, benar nggak? Ya. Nah, kan tadi di surat 2130. Semua bergantung. Ya kan kami ciptakan langit bumi. Berarti langit bumi dulunya nggak ada. Itu namanya kidam zamani. Jadi sudah lama sekali di awal sebelum ada manusia, alam semesta sudah ada misalnya gitu. Sebelum ada binatang ya semesta sudah ada gitu. Tetapi dia masih didahului dengan tidak ada. Namanya kidam zamani. Nggak ada yang bisa menentukan secara persis sejak kapan alam semesta ini ada. Nggak ada yang bisa menentukan dengan secara persis ya gitu. Secara pasti nggak ada. Itu kan perkiraan saja. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kidam zati. Kidam zati. Apa itu kidam zati? Terdahulunya sesuatu tidak diawali dengan tidak ada. Jadi terdahulunya sesuatu tidak diawali dengan tidak ada. Dan tidak bersandar kepada yang lain. Juga tidak terikat oleh zaman atau waktu. Ya, jadi terdahulunya tidak diawali dengan tidak ada. Terdahulunya tidak disandarkan kepada yang lain. Dan terdahulunya tidak terikat oleh zaman, oleh waktu. Itulah kidamnya Allah. Kidamnya Allah. Jadi kidamnya Allah tidak didahului, tidak ada. Tidak bersandar kepada yang lain. Dan tidak terikat oleh waktu. Ya. Jadi kidamnya Allah tidak terikat oleh zaman, oleh waktu. Kenapa? Karena waktu sendiri muncul ketika ada ruang. Ketika ada dua ruang yang terpisah. Gitu enggak? Sementara Allah sudah ada sebelum adanya sesuatu atau ruang dan waktu itu. Ya. Allah tidak terikat oleh zaman, oleh waktu. Karena Allah adalah zat yang qadim namanya. Itu yang disebut di ayat yang tadi huwal awal. Huwal awalhu gitu. Huwal awal itu dialah yang mengawalkan segala sesuatu. Mengawalkan segala sesuatu. Nah, dia sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Makanya disebut sebagai kidam gitu. Karena Allah itu kidam, dia ada sebelum segala sesuatu ada dan adanya tidak didahului dengan tidak ada. Maka pertanyaan kapan berlaku nggak Pak? Tidak. Udah nggak berlaku lagi. Kapan Allah ada nggak berlaku. Kalau kapan bertanya tentang waktu. Sementara Allah kidamnya tidak terikat oleh waktu. Ya, sehingga pertanyaan kapan Allah ada sudah tidak berlaku.
Karena kapan itu menunjukkan kepada waktu. Ya, sekarang, kemarin, dahulu, besok, siang, malam, bulan, tahun, gitu. Sudah nggak berlaku bagi Allah. Ya, sehingga menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Ada pertanyaan sejak kapan Allah ada? Ya, ya kapan itu kan bicara tentang waktu kan? Ya. Sementara Allah tidak terikat oleh waktu. Sampai kapan Allah ada? Udah juga nggak berlaku lagi. Oke. Nah, karena dia huwal awal dan dia juga akhir yang mengakhirkan segala sesuatu. Dia sendiri tidak terikat oleh awal dan akhir tadi. Dia yang mengawalkan, dia yang mengakhirkan gitu, segala sesuatu. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ada setelah segala sesuatu tidak ada. Dan dia tetap ada sampai kapanpun. Sampai apa namanya? Sampai tidak ada orang yang bilang ada, ya dia tetap ada. Kenapa? Karena dia wujud. Wujud itu kan ada artinya, Pak. Tidak mungkin dia tidak ada. Nah, ada yang disebut sebagai azali namanya, Pak. Jadi ada kodim, ada ajali gitu. Dua-duanya berarti terdahulu juga, Pak. Ya. Jadi ada dua kata yang berkaitan dengan kidam, terdahulu ya. Orang bisa menyebutnya kodim atau ajali namanya. Apa bedanya antara kodim dengan ajali, Pak? Kodim itu yang mendahului segala sesuatu. Sementara ajali dahulu tanpa permulaan gitu secara bahasa ya. Nah, biasanya kata-kata kodim digunakan untuk zat yang adanya tidak ada permulaan dan tidak terikat oleh zaman. Maka yang disebut kodim adalah zat Allah. Zat Allah. Nah, sementara perkataan ajali biasa digunakan untuk yang tidak ada permulaan. Sama kan? Mirip-mirip. Kalau kodim, adanya tidak didahului sesuatu. Adanya tidak ada permulaan. Gitu. Ajali, artinya tidak ada permulaan juga sama. Maka yang disebut sebagai ajali juga adalah zat Allah. Dan semua sifat Allah. Gitu. Nah, perkataan kodim juga biasanya digunakan untuk yang tidak ada permulaan dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Kodim itu hanya berlaku untuk zat Allah. Tetapi tidak kepada sifatnya. Kenapa? Karena sifat bergantung kepada zat. Gitu. Jadi sifatnya melu gitu, melu ke zatnya gitu. Itu ada sebetulnya sama tapi tak serupa gitu. Ya, nah kalau pakai logika gimana? Bagaimana kalau kita menggunakan dalil logika? Allah itu kidam. Ya, dalil secara akli atau logika yang menunjukkan bahwa Allah kidam adalah apabila Allah tidak kidam, berarti ada yang mendahului Allah. Ya, atau gini, apabila Allah itu tidak punya sifat kidam, artinya adanya Allah didahului dengan tidak ada. Sedangkan proses dari tidak ada menjadi ada itu memerlukan kepada pencipta yang mengadakan. Ya. Andaikan yang menciptakan Allah adalah Allah yang kedua, Pak. Maka Allah yang kedua pun pasti kidam kan? Kenapa? Sebab keberadaannya membutuhkan pencipta lagi. Seperti Allah yang pertama. Jadi akan terus begitu, Pak. Akan terus saling membutuhkan. Jadi kidamnya kidam idopi gitu. Apa kidam idopi itu? Terdahulunya membutuhkan yang lain. Atau bersandar kepada yang lain.
Jika diperkirakan pencipta Allah kedua itu adalah Allah yang pertama, maka timbul problem namanya daur, Pak. Daur itu pengulangan, putaran namanya, Pak. Yakni perkara-perkara yang pertama membutuhkan yang kedua membutuhkan yang pertama. Jadi bolak-balik Pak. Dan itu mustahil. Tidak mungkin gitu. Kalau diperkirakan pencipta Allah yang pertama adalah Allah yang kedua, kemudian pencipta Allah yang kedua berarti ada Allah yang ketiga. Allah yang ketiga memerlukan Allah yang keempat, begitu seterusnya. Saling terus menerus, Pak. Nah, itu namanya tasalsul namanya, Pak. Nyambung gitu. Atau daur. Allah pertama butuh Allah yang kedua butuh yang pertama. Itu namanya daur, Pak. Kalau Allah perlu yang kedua perlu yang ketiga perlu yang keempat, nah, namanya jadi tasalsul namanya. Tasalsul itu gini, anak butuh bapak, bapak butuh kakek butuh uyut butuh bau butuh cangga butuh wareng butuh asa. Nggak mungkin begitu, itu kan makhluk. Ya, itu secara akal nggak mungkin. Kenapa? Karena proses daur, pengulangan atau tasalsul mustahil. Ya, maka tetaplah Allah itu kidam. Dan nggak mungkin ada dua Tuhan gitu. Nggak mungkin ada dua Tuhan, ada dua Allah di alam semesta ini. Nah, ini ayatnya 21, 22. Oh, Pak Muji udah maghrib nih. Oke, balik ke yang lain. Pak Muji? Ada yang mau lagi? Oke. Siapa? Ya. Siapa, Pak? Berarti Bu Erni balik Ya, lagi. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 22. Al-Anbiya. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya berapa, Bu? Tuhannya lebih dari dua, kan? Tuhan ya, lebih dari dua. Lebih dari dua, jamak. Seperti tadi terjadi tasalsul, kan? Tadi misalnya Allah, kidamnya Allah didahului dengan tidak ada. Berarti harus ada Allah yang menciptakan Allah, kan? Allah yang kedua. Nanti Allah yang kedua butuh yang ketiga. Ketiga butuh yang keempat. Itu namanya Tuhan. Jadi banyak Tuhannya gitu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah. Allah satu, Allah dua, Allah tiga, banyak Tuhan. Tentu keduanya, langit bumi itu telah rusak. Kenapa, Bu? Berebut kerajaan, kan? Berebut kerajaan langit bumi gitu. Ya bayangkan di satu negara ada dua presiden, gimana, Bu? Ya, satu aja yang jadi presiden, yang lainnya ngerongrong gitu kan. Gimana kalau jadi dua-duanya? Kan berebut tuh. Berebut, berantem. Jadi tidak mungkin di langit dan di bumi atau di alam semesta ada dua Tuhan. Nggak mungkin ada dua Tuhan. Nah, kita lanjut ke sifat kidam tadi. Ada yang disebut dengan namanya didun dan nakidun, Bu. Nakidun itu lawannya. Lawannya ada apa, Bu? Tiada. Lawannya tiada. Lawannya kidam apa? Kan kalau wujud, lawannya Adam. Wujud itu ada, lawannya tiada. Kalau lawannya kidam apa, Bu? Hitam putih, Pak. Kidam. Kidam kan itu terdahulu. Akhir. Bukan itu, Pak. Baru. Kidam. Baru berarti Terakhir. kan? Kidam Pak, terdahulu. Kalau Maaf, lawannya, Pak Iip, ya kayaknya kita ini selalu ada dua ya, ada lawan. ada lawan. Kanan, atas, bawah.
semuanya dua berlawanan begitu. Mm-mm. Apa betul? Iya, iya. Kenapa harus ada lawan atau pasangan? Untuk lebih meyakinkan gitu, Bu. Kalau Allah itu kidam, berarti tidak mungkin mempunyai sifat yang lawan dari itu gitu, nggak mungkin. Lawan hitam itu putih, berarti hitam nggak mungkin putih gitu. Kalau putih nggak mungkin hitam, itu bahasanya. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya didun. Didun itu lawan. Nakid juga lawan, Bu. Lawannya. Nah, saya terangin dulu gini. Kenapa kita harus membahas lawannya, versusnya lah. Kalau kita versus kan, hitam versus putih gitu. Benar versus salah. Kan ada versus tuh. Surga versus neraka. Neraka. Kalau Anda benar, nggak mungkin salah kan gitu ya. Kalau Anda salah, berarti Anda nggak benar kan gitu. Itu kan perlu ada penekanan lawannya gitu. Mungkin nggak orang tidak benar dan tidak salah, Bu. Benar enggak, salah enggak. Nah, gimana dong? Nggak ada pilihan. Nah, untuk meyakinkan bahwa Allah itu kidam, ya, itu perlu namanya didun atau nakidun, mengetahui lawan dari sifatnya itu tadi. Nah, apa itu didun, apa itu nakidun? Ini dalam bahasa lainnya kebalikan gitu. Kebalikannya gitu. Nah, kebalikannya itu ada dua istilah, didun sama nakid gitu, Bu. Did atau didun itu maknanya adalah dua materi kata yang berlawanan yang tidak bisa kumpul dalam satu titik dan kedua-duanya bisa hilang. Itu namanya didun. Saya ulang ya. Didun adalah dua materi kata yang berlawanan yang tidak bisa kumpul dalam satu titik. Kalau dua-duanya kumpul dalam satu titik, maka akan hilang. Lawannya itu udah nggak ada. Contoh misalnya hitam beradu, bertemu dengan putih, bercampur, Bu. Hitamnya ada nggak? Nggak ada. Hitamnya hilang, putihnya hilang. Jadi Itu namanya abu-abu. itu jadi abu-abu. Itu namanya didun. Jadi tidak materi kata yang berlawanan yang tidak boleh kumpul. Kalau kumpul jadi hilang. Hitamnya hilang, putihnya hilang. Seperti warna hitam putih. Ya, diganti menjadi warna lain. Panjang, lawannya apa, Bu? Pendek. Pendek. Kalau digabung? Jadi sedang. Tidak panjang, tidak pendek. Tidak pendek. Itu namanya didun, Bu. Dua materi kata yang berlawanan tetapi tidak bisa kumpul dalam satu titik. Kalau kumpul jadi hilang dua-duanya. Nah, ada lagi yang namanya nakid, Bu. Nakid. Nakidun itu adalah dua materi kata yang berlawanan yang tidak bisa kumpul dalam satu titik. Dan keduanya tidak bisa hilang dari satu titik. Harus ada salah satunya. Gitu. Seperti apa? Tidak mungkin siang bertemu dengan malam. Atau sebaliknya. Datang malam, hilang siang. Datang siang, hilang malam. Tidak akan kumpul malam dan siang. Itu namanya nakid namanya, Bu. Nakid. Nah, dalam istilah ilmu tauhid, didun itu berarti nakid juga gitu. Dalam istilah tauhid. Didun itu berarti nakid. Maksudnya adalah jika ditetapkan sesuatu, maka kebalikannya harus hilang gitu. Paham ya? Jika satu ditetapkan, maka yang kebalikannya harus hilang. Seperti gini, Allah itu wujud. Nggak mungkin hilang gitu. Allah itu kidam, terdahulu, tidak mungkin baru gitu. Jadi itu namanya did dan nakid jadi satu makna. Allah itu maha kuasa, tidak mungkin Allah lemah gitu. Jadi yang satunya harus hilang gitu. Itu dalam bahasa ilmu tauhid.
Nah, ada lagi istilah zohir dan batin. Tadi ada ayat apa tadi? Di 57 ya. Ayat 3 tadi. Awal dan akhir itu lawan bukan, Bu? Ya. Lawan. Kalau zohir batin itu lawan bukan? Awan juga. Lawan ya. Tapi kok ngumpul dalam satu? Dia yang awal, dia juga yang akhir. Dia yang zohir, dia juga yang batin. Kenapa ngumpul dalam satu gitu? Nah, istilah zohir dan batin di ayat ini menerangkan bahwa ada yang nampak dan ada yang tersembunyi dalam satu titik. Apa yang tersembunyi dan apa yang zohir yang nampak? Yang tersembunyi itu bukan berarti tidak ada. Ya, tetapi adanya terselubung atau tertutup sehingga disebut dengan batin. Batin. Batin itu bukan tidak ada, tetapi adanya tertutup atau terselubung. Seperti isi perut, Bu. Ibu kalau menunjukkan perut, aduh perut saya lapar, Bu. Nunjuknya ke mana, Bu? Ke batinnya apa keluarnya, ke zohirnya, Bu? Perut saya lapar. Yang ditunjukkan yang zohirnya, luarnya kan? Padahal yang lapar adalah isi perutnya. Itu namanya batinnya, Bu. Ya, ibu hamil perutnya besar. Nunjuknya ke perut luarnya. Pada dalamnya yang membesar. Bukan kulit perutnya. Jadi batin itu dari kata perut artinya, Bu. Dari kata batona artinya perut. Sesuatu yang ada di dalam perut. Itu ada nggak, Bu? Ada. Tetapi tertutup. Nah, yang menutupinya namanya zohir gitu. Jadi batin bukan berarti tidak ada, tetapi adanya tertutup, terselubung atau terselimuti. Jadi disebut sebagai batin. Ilmu batin, ilmu yang tidak nampak tapi ada gitu. Nah, sementara zohir ilmu kebatinan, Pak. Ya ilmu yang sifatnya ilmu dalam, Bu. Ilmu batin itu ilmu dalam gitu, tidak nampak di luar gitu. Nah, sementara zohir itu kalau digambarkan gini atau gini. Gambaran antara zohir dan batin itu seperti gunung es. Gunung es yang muncul di laut ketika musim dingin. Ya, ketika datang musim dingin akan muncul gumpalan es di lautan kan? Yang ketabrak sama Titanic tuh ya. Ya. Nah, keberadaan dan ketiadaannya, Bu, sama nggak, Bu, sebetulnya? Nah, muncul gumpalan es di laut. Ya, yang keberadaannya terletak pada ketiadaannya. Atau gini, ketika kita melihat buah yang nampak kan itu kulit luarnya, Bu. Kalau kita lihat buah apa misalnya buah apel, yang nampak apa? Warna merah, bulat gitu kan? Nah, yang terlihat itu yang nampak itu namanya zohir, Bu. Sementara zat yang terkandung di dalamnya, termasuk vitaminnya, itu kelihatan nggak, Bu? Halo? Tidak. Nggak kelihatan. Itulah gambaran zohir dan batin. Jadi zohir batin itu bisa bertemu dalam satu titik yang sama. Atau dalam satu benda yang sama. Zohir itu yang nampak luarnya, sementara batin yang tersembunyi di balik itu. Nah, bahasa ayatnya kan gitu. Dialah yang awal. Dia juga yang akhir. Dia yang zohir, dia juga yang batin. Yang kita lihat secara kasat mata kan yang zohirnya.
langit, bumi, flora, fauna. Tetapi ada sesuatu di balik itu yang tidak nampak. Siapa penciptanya tadi? Penciptanya. Makanya antara pencipta dengan yang diciptakannya sebetulnya tidak jauh gitu. Bersatu ada di situ. Kalau kita tarik ke bahasa lain misalnya, bagaimana kita memahami angka 0 kalau pakai ilmu matematika. Angka dalam matematika itu dimulai dari 0 sebetulnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu. Dari 0 kembali ke 0. Dari 0 kembali ke 0. Semuanya diawali dan diakhiri dengan 0. Apa makna di balik angka itu? Angka 0 itu kan lambang dari ketuhanan. Bahwa alam semesta dimulai dari Tuhan, diakhiri oleh Tuhan juga. Awal, akhir namanya, Bu. Dia yang awal, dia yang akhir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali ke Allah. Itu maknanya, dari 0 kembali ke 0. Angka 1 sampai angka 9 itu adalah lambang dari makhluk yang ada di alam semesta. Dan semuanya juga akan kembali ke 0 lagi. Nah, dari lambang inilah muncul kalimat matematika. Nah, kalau kita uji kalimat matematika, katakanlah penambahan dan pengurangan. Jika setiap bilangan dikurangi dan ditambah 0, dikurangi 0 atau ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu jadi apa, Bu? Nolnya di mana? 1 tambah 0. Kalau 0,5 lain sama 50. Kalau 0 tambah 1, nolnya di mana, Bu? 0 tambah 1 Di misalnya. depan. Nolnya di depan ya? Iya, tetap satu kan. Nolnya di depan. Tetap 1. 1 kurang 0. Nolnya di mana? 0,1 juga kan? Nggak berubah. Iya, nggak berubah. Nggak berubah ya? Nah, ditambah 0, dikurang 0, nggak berubah. 0,1 atau 0,2. 0,1, 0,2, 0-nya. Nah, itu kan tidak merubah nilai. Kalau pakai perkalian, Bu. Pakai perkalian. Lambang perkalian kan lawan X ya. X itu kan lawan, Bu. Siapa saja yang melawan 0, hasilnya berapa? Pemenangnya berapa, Bu? 0. 0. 3 kali 0, 0. 1000 kali 0, 0. Apa mananya, Bu? Ya, 0 tuh nggak bisa dilawan, nggak bisa dikali. Berapapun dikali 0, jumlahnya pasti 0. Mau 1.000.000 kali 0 ya, 0 juga. Nah, jika gini, jika sebuah angka dibagi 0, angka 0 sendiri bisa dibagi nggak, Bu? Tak terhingga. Angka 0 bisa dibagi nggak? Nggak bisa, 0. 0 nggak bisa dibagi. Enggak. Jika angka 0 dibagi oleh setiap bilangan, hasilnya 0. 0. Makanya jangan pernah membagi Tuhan di dalam hati. Tuhan nggak mau dibagi-bagi. Dia, ya maunya dia aja. Itu maknanya Tuhan nggak bisa dibagi-bagi. Tetapi jika angka dibagi 0, beda lagi ceritanya. Angka 0 nggak bisa dibagi. Tapi berapapun angkanya, ketika dibagi 0, hasilnya jadi tak terhingga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dibagi dengan Tuhan, atau dilakukan karena Tuhan, karena 0 namanya, maka sama dengan tak terhingga. Nah, itu makanya angka 0 juga, itu kan perjalanan sebuah vektor namanya kan, 01, 0123, 02, 03, dan seterusnya. Nah, karena ada angka 0, maka lahirlah algoritma. Kalau nggak ada angka 0 gimana? Ada algoritma, ada warna, ada suara, kan, dan seterusnya. Ada program komputer. 0 ini ajaib sebetulnya. Ya, nah itu kalau dilihat dari segi angka. Nah, di dalam Al-Quran, kembali ke sifat kidam lagi, itu kidam diartikan
banyak arti. Kidam diartikan terdahulu gitu. Kidam diartikan yang tua juga terdahulu. Kidam diartikan telah berlalu, ya karena sudah duluan gitu. Kidam juga berartikan sebelum. Sebelum itu berarti ya lebih duluan juga artinya. Kidam juga diartikan dimajukan sama. Kidam juga berarti telapak kaki. Kodama itu telapak kaki, Bu. Karena dia yang menopang seluruh yang ada di atas kaki tadi. Kidam juga bisa berarti pendirian. Pendirian. Orang yang punya pendirian juga disebut dengan kodam. Kidam juga bisa berarti meneguhkan kedudukan. Dan banyak sebetulnya makna kidam dalam Quran, Bu. Tapi maknanya adalah bahwa Allah itu kidam berarti adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada gitu. Dan nggak mungkin itu terjadi gitu. Jika Allah tidak kidam, berarti ada yang menciptakan Allah. Berarti ya nggak mungkin karena akan terjadi daur namanya. Daur itu pengulangan, bolak-balik gitu. Atau tasalsul, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ayatnya bilang kalau ada dua Tuhan, maka rusaklah langit bumi ini gitu. Nah, itu makna Allah adalah kidam gitu. Kidam terdahulu dan adanya tidak didahului dengan tidak ada gitu. Sudah cukup kayaknya nih tentang kidam ya. Baik, mangga ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak Ibu? Ada, Pak. Silakan Ibu Profesor. Kan tadi kita bilang hitam, Putih. hitam putih dari tiada jadi ada. Tapi kan kadang-kadang kita melihat juga pertemuan keduanya, misalnya maghrib. Maghrib itu kan antara terang dan gelap. Ada perpindahan sesuatu hal yang dari sebelah tiada. Dari gelap ke terang ya? Atau sebaliknya? Iya. Jadi saya ingat psikologi anak ya, psikologi perkembangan. Juga ada teori yang memakai kiri kanan gitu. Jadi misalnya ke arah aktif, tapi juga nggak boleh aktif betul. Cinta misalnya dan benci. Itu, tidak boleh berlebihan, tapi harus ke tengah. Jadi usaha manusia itu selalu dari titik yang negatif atau positif ke negatif. Juga negatif bergerak ke tengah. Betul juga dalam hal ini awalnya memang tiada tapi ada. Jadi kalau dalam kehidupan manusia kan diciptakan oleh Tuhan kita ini. Dari tiada jadi ada. Tapi untuk menuju tiada itu kan kita harus menjalani hidup. Ke arah mana? Ke arah tiada kan. Yang diadakan oleh Tuhan, kita diciptakan Tuhan, maka kita ada, tapi di dalam perjalanan hidup ini nanti kan akan nggak ada begitu. Jadi sebetulnya juga antara ada dan tiada, jadi kita juga harus melaksanakan apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita untuk sampai kepada tiada. Ini pemikiran saya, apa bisa nggak kita ke tengah? Iya. Baru kepikir saya, Bu. Coba kita perhatikan ayat ini lagi ya. Coba. Ini kan kita mengucapkan kalimat ini ya, Bu ya. Kita yang mengucapkan kalimat ini sekarang nih. Kalimat ini yang ada di layar. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kita yang mengucapkan kalimat itu di mana posisinya, Bu? Dia yang awal, dia yang akhir. Kita di mana posisinya? Di tengah. Di tengah kan? Iya. Betul. Dialah yang zohir, dialah yang batin. Kita di mana posisinya? Tengah juga, Pak. Di tengah juga. Misalnya contohnya begini. Kalau ada orang yang misalnya memuji orang lain dengan kalimat, wah kamu hebat.
Tapi sebetulnya di dalamnya dia mau ngatain batinnya bukan hebat dan orangnya konyol. Ya Ya berarti kan? ada Itu berarti batinnya batinnya yang nggak kelihatan sebetulnya berkata bukan lain. seperti itu. Kayak ingin apa namanya itu bahasa Sunda tuh apa itu loh mau Dalam bahasa aja setiap kali kan, karena itu ekspresi orang kan kita harus bisa tebak, betul menebak betul dalam isi perutnya. Benar ya yang tampil apa yang batin. apa yang batin di permukaan kamu hebat padahal di hatinya kamu itu sebetulnya payah. Iya, Iya kayak nggak nyindir sindiran berpikir begitu kan di dalam ada kalimat sindiran kan gitu. Iya, Nah, ya kalau kita perhatikan ayat ini, kita yang mengucapkan kalimat ini kan posisi pasti di tengah, Bu. Dia yang awal, dia yang akhir, kita di tengah kan? iya. Dia yang zohir, dia yang batin, kita di tengah posisinya. Nah, yang perlu kita pahami, coba lihat 36 nih. Kan di surat 36 Yasin, di sini dikatakan, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, Bu. Jadi Tuhan menciptakan segalanya, semuanya berpasangan. Nah, itulah yang kemudian orang menyebutnya dualitas, Bu. Jadi Tapi ada bagaimana Pak kalau ya, ada laki, ada perempuan, tapi ada banci? ini banci di mana? Di mana Apa itu posisi? juga Itu tengah-tengah, batin, lahirnya dia perempuan, tapi batinnya laki-laki. Ya, nanti Ibu terlalu jauh berpikir, masa nggak mikir ke situ. Ya. Jadi yang perlu kita pahami dulu bahwa Tuhan menciptakan yang namanya dualitas, Bu ya. Pasangan tadi. Ada pasangan, ada lawan, Bu. Beda ya. Ya. Ada pasangan, ada lawan. Nah, kalau laki perempuan kan itu pasangan, bukan lawan. Kalau yang lawan tadi didun, siang, malam. Itu kan lawannya. Hitam putih itu lawan. Nah, tadi pertanyaannya bagus. Di mana posisi kita? Nah, di dalam proses penciptaan juga ada yang namanya alam barzah namanya, Bu. Atau alam sogir namanya. Atau alam antara. Orang yang bijak itu adalah orang yang sudah bisa menempatkan diri di alam antara itu, Bu. Orang yang sudah bisa menempatkan diri di tengah gitu. Dia bisa masuk ke kanan, juga bisa masuk ke kiri. Dia bisa melihat ke gelap, juga bisa melihat ke terang. Itu namanya bijak. Dalam bahasa Quran namanya wasit. Wasit itu tengah, pertengahan, Bu. Tidak berpihak namanya. Tapi dia paham dua-duanya gitu. Iya. Nah, dalam hal perjalanan spiritual atau meditasi, itu yang canggih itu bukan canggih, yang level paling tinggi itu ketika dia sudah masuk ke alam antara gitu. Karena kan proses pertama dia masuk ke alam gelap. Nanti masuk ke alam yang terang dan berikutnya dia masuk ke alam antara tadi, antara terang dan gelap. Nah, antara siang malam itu kan ada antaranya kan? Iya, maghrib. Nah, sama, dunia menuju akhirat. Kita harus masuk ke alam antara dulu gitu. Contoh lain, ketika kita bernafas, antara menghirup oksigen dengan menghembuskan oksigen, ada nggak jeda antara itu? Ada jeda antara di situ. Nah, orang-orang yang bisa sampai ke titik itu orang yang sudah bijak, Bu. Sehingga dia tidak akan mudah menghakimi orang lain gitu. Karena dia melihat dua sisi gitu. Di Quran itu ada surat Al-A'raf namanya, Bu. Al-A'raf itu di dalamnya nanti ada ayat yang berkata ada orang yang berada antara surga dan neraka, Bu. Dia bisa melihat ke surga dan dia juga bisa melihat ke neraka. Nah, kemudian dia bertanya, nanti aku kira-kira kemana ya gitu. Dia bisa memilih dua antara tadi. Dalam banyak hal memang tidak semua orang sanggup untuk bisa berada di alam tengah tadi, Bu. Kadang-kadang suka ada kecenderungan kan, kalau cinta terlalu cinta gitu, kalau benci terlalu benci gitu. Juga ada ayat yang mengatakan janganlah kamu membenci sesuatu berlebihan. Boleh jadi apa yang kamu benci baik bagimu gitu. Juga jangan terlalu cinta berlebihan.
boleh jadi ayat apa yang kamu cintai adalah buruk bagimu gitu. Nah, berarti kita harus bisa sebetulnya posisi atau memposisikan diri ada di tengah itu. Di tengah sehingga kita tidak mudah untuk menjudge gitu kan, menghakimi orang gitu. Karena sudah bisa melihat dua sisi tadi. Ya, itu berbicara dengan dualitas dan kita harus bisa menerima dualitas itu gitu. Hitam putih, kita mesti bisa menerima itu. Yang malam dicaci, dipuji, sakit, sehat, itu kan dualitas kan? Nah, kalau kita sudah bisa di tengah, kita akan bijak menyikapi sesuatu gitu lebih. Itu kan ya yang lebih dalam kan kajian psikologinya itu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, ketemu di tengah gitu kan gitu. Orang jahat tidak selamanya jahat, dia punya juga mungkin keinginan untuk jadi baik kan. Orang baik kalau merasa dirinya baik kan jadi nggak baik lagi. Ada orang baik terus merasa dirinya paling baik, jadi baik lagi nggak Bu? Sombong. Ya jadi sombong kan, apa jadi jelek lagi. Jadi baik buruk itu kan mesti ketemu di tengah gitu, sehingga orang yang baik tidak merasa lebih baik gitu, orang yang buruk juga tidak merasa dirinya tidak mungkin berbuat baik gitu. Dia mesti ada kesempatan untuk balik kan gitu, sampai ketemu di tengah lah gitu. Lebih baik orang yang merasa bersalah apa merasa soleh Bu? Ada orang saya merasa bersalah, karena itu saya bertaubat gitu kan. Ada orang saya merasa sudah soleh, gimana Bu? Dengan merasa bersalah ya Pak ya. Ya masih lebih bagus merasa bersalah daripada merasa sudah soleh gitu. Kalau merasa sudah soleh nanti dia malah jahat lagi. Nah gitu Bu. Nah gimana Bu? Coba ditanggapi lagi Bu. Betul nggak gitu? Halo? Nah, Pak, saya mau tanya Pak, oke. yang berhubungan dengan Lauhul Mahfuz itu tadi Pak, Iya. kan di sini saya pernah baca nih ya Pak ya, katanya semua kejadian di alam itu termasuk takdir manusia itu kan udah ditetapkan ya Pak ya. Tapi kok ada kata-kata ketetapan ini tidak mengalami perubahan dan penggantian kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa tuh Pak? Di Iya. surat ini katanya surat Ar-Ra'd ayat 39 Pak. Oke. 13, 39. Soalnya terusannya ini katanya ulama itu banyak selisih tafsir gitu loh Pak. Jadi saya ingin tahu. Ini ayatnya kita lihat ya. Ini apa? Ini mesti dibaca satu makro, Bu. Satu satu tema ya dari ayat sebelumnya gitu. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka iya. Kita baca dari sebelumnya ada cerita apa nih? Nyambung nggak kira-kira kan gitu. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Beberapa banyak ya. Beberapa rasul sebelum kamu. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri. Kenapa istrinya banyak, Bu? Beberapa rasul. Ya. Beberapa kan banyak, Bu ya. Terus, dan juga keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat. Melainkan dengan izin Allah. Nih. Bagi tiap-tiap masa. Ini kalimatnya, Bu. Bagi tiap-tiap masa, likulli ajalin. Tiap-tiap masa ada kitab. Ada kitab tertentu. Kitabun ya. Oke, lanjut. Allah menghapus apa yang dia kehendaki. Dan menetapkan yang dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat ummul kitab. Ummul kitab. Ummu itu artinya induk, Bu. Induk kitab. Apa bedanya ummul kitab dengan kitab di sini? Kitabun. Kitab. Ya, ini kan tiap-tiap masa, tiap-tiap ajal ada kitab. Dan juga ada namanya ummul kitab.
Nah, apa hubungannya dengan Lauh Mahfuz? Ya. Nah, sebelum segala sesuatu diciptakan sudah ada apanya tadi? Kitabnya kan? Di surat berapa tadi? 5722 kan? Ya, perencanaan ya, semacam Nah, perencanaan. ini kan kitab, bukan umul kitab ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab. Ini bukan umul kitab nih, tapi juga disebut sebagai Lauh Mahfuz juga di sini. Sebelum kami menciptakannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan takdir? Ini dulu kalau nggak salah pernah didiskusikan ya, gitu, Prof. Lola ya. Dulu pernah ditanyain juga. Takdir. Iya. Dulu saya kasih contoh dengan kalkulator, Bu. Iya. Ya. Kalkulator itu sudah dibuat, disusun sistemnya, Bu. Iya. Yang tidak akan berubah apanya? Yang tidak Takdir mungkin. itu kan apa yang ditetapkan, tapi kita berusaha untuk mencapainya, bukan hanya tinggal ya ini ketetapan Allah begini aja. Tapi kalau takdir kan kita harus ada usaha untuk memperbaiki atau apa. Benar nggak, Pak? Ya, takdir itu kan itu kadar. Kadar itu ukuran, Bu. Jadi segala sesuatu sudah ada kadarnya. Ada kadarnya. Yang tidak akan berubah dan sudah jadi ketetapan itu rumusnya, Bu. Programnya memang begitu. Sistemnya nggak mungkin berubah. Yang bisa berubah apanya? Langkah kita. Ya, betul. Langkah kita yang bisa dirubah. Hasilnya pasti itu. Tidak mungkin berubah gitu, Bu. Mengali atau membagi menambah beda hasilnya. Nah, beda, hasilnya beda. Nah, makanya muncul surat 13 ayat 11, Bu. Nah, di surat 13:11 di sini ada kalimat sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum. Sesuatu yang dirubah bukan sistemnya, bukan keadaannya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi usaha ya, harus ada usaha. Sistem kalkulatornya ya begitu, nggak mungkin berubah. Yang kita rubah langkahnya, kali, bagi, tambah, atau akar, terserah. Gitu. Itu yang disebut dengan takdir, Bu. Jadi yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab atau Lauh Mahfuz adalah sistemnya, Bu. Yang bisa dirubah adalah langkah kita yang disebut dengan di sini keadaan, Bu. Namanya ma biqaumin. Apa-apa yang ada dalam diri anfusnya. Anfus itu kan jiwa, Bu. Jiwa kita boleh memilih gitu. Nah, langkah kita mau milih apa? Kalau kita lihat 91 ayat 7, demi jiwa nafsin serta penyempurnaannya. Nah, jiwa itu diberikan potensi apa? Fasik atau takwa, Bu. Nah, jadi yang bisa merubah anfus kita. Kita mau memilih jalur fasik apa jalur takwa. Mau bagi, mau kali, mau tambah, mau akar, mau sinus, mau kosinus gitu, Bu. Ya mau jahat apa mau baik itu tergantung kita kan. Kita yang dikasih kebebasan memilih itu, Bu. Iya. Nah, tetapi satu yang perlu dicatat, apapun yang kita lakukan itu hasilnya sudah otomatis keluar itu. Karena itu sudah jadi ketetapan Tuhan. Nggak mungkin kita melakukan perkalian hasilnya pembagian, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin orang sistemnya sudah jadi gitu, nggak mungkin dirubah gitu. Yang bisa dirubah langkah kita, namanya keadaannya tadi, Bu. Kitabnya, ketetapannya itu sudah paten gitu. Yang harus dirubah bukan ketetapannya, langkah kitanya, Bu. Kalau kita pernah berbuat dosa supaya dihapus gimana, Bu? Tobat. Ya tobat, ada langkahnya, delete gitu. Ya tobat lah gitu, nanti akan dihapus tuh. Ada nggak jalan lain? Ya cari aja jalan lain nanti. Ada sistem yang bisa ngapus itu, Bu.
Gitu. Nah, namanya taubat gitu kan. Taubat itu menghapus dosa. Apa saja poin-poinnya yang bisa menghapus dosa? Banyak poinnya, Bu. Dalam satu kata taubat lah. Apa namanya? Istighfar juga menghapus dosa, sedekah juga menghapus dosa, sabar juga menghapus dosa. Banyak item, banyak cara bagaimana menghapus dosa tadi. Makanya ayatnya tadi benar, Allah menghapus yang Dia kehendaki. Nah, masalahnya bagaimana supaya Allah berkehendak menghapus itu? Kan nggak ujuk-ujuk dihapus. Allah harus punya alasan kenapa dihapus gitu. Makanya tadi ketika kita mau merubah diri kita, Allah merubah gitu. Allah tidak akan merubah sehingga mereka merubah dirinya sendiri. Kalau mereka tidak merubah, ya Allah juga tidak merubah, Bu. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri. Pasti ada alasan mengapa Allah menghapus. Mengapa Allah menetapkan gitu. Ya. Ada Iya, alasan. Pak ya, ayat tuh ini nggak berdiri sendiri apa ya, berhubung-hubungan gitu ya, Pak ya? Nggak mungkin. Baca Ayat tuh ayat iya. lagi baca lagi gitu. Kayak Bapak inilah dari ayat sekian, surat sekian. Iya, nggak bisa ayat itu sendirian, pasti ada hubungannya. Ada ayat lain yang menjelaskan ini, Bu. Gitu. Kayak Jadi, tadi Allah kalau dibilang bahwa manusia itu tugasnya hanya berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan pada Tuhan, itu maksudnya pada sistem yang sudah dibuat Tuhan ya. Betul. Hasilnya sudah ada sistem yang ditetapkan oleh Tuhan yang pasti tidak akan salah, Bu. Iya. Hasilnya sudah ada sistem itu. Maka kita lakukan yang terbaik aja. Sistemnya sudah ada kok gitu. Nggak mungkin salah gitu. Tuhan nggak mungkin keliru. Ya, yang besar, yang kecil, semuanya semuanya tercatat, Bu, dan semuanya akan diperhitungkan. Coba lihat 18:49, Bu. 18:49 semuanya tercatat. Nah, silakan Ibu Erni. Baca ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Canggih nggak, Bu, catatannya, Bu? Canggih nggak, Bu? Iya. Ya, nggak ada yang kelewat kan, Bu? Iya. Dan diletakkanlah kitab yang tadi, kitab catatan kan? Iya. Nah, ada umul kitab, ada kitab, Bu. Kalau umul kitab kan itu sistemnya yang nggak mungkin berubah. Sementara kitab, catatan perbuatan kita, Bu. Kita mijit tapi apa. Kadang di ini ditulisnya Lauh Mahfuz itu umul kitab, terus ada juga yang tulis kitab gitu ya Pak ya? Iya, makanya itu kan tambahan dikurung, Bu. Itu kan pemahaman atau penafsiran. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Berarti ini kan kitab catatan masing-masing, Bu. Ya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi setiap kitab punya catatan amalnya sendiri, Bu. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di situ. Nah, ini langkah yang, jadi apa yang mereka kerjakan tertulis juga di dalam kitab itu, Bu. Nah, setiap yang kita kerjakan terikat oleh tadi algoritma semesta tadi, semuanya sudah terekam di situ. Dan itu otomatis akan menjumlah itu, Bu, berapa hasilnya gitu. Makanya nanti kita disuruh baca sendiri. Bacalah kitabmu gitu kan. Cukuplah kamu sebagai penghisab atas dirimu kan. Ayo, bacalah kitabmu gitu. Ikra kitabaka. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Hisab terhadap. Yaudah, ini kan catatan amalmu. Ayo, mau bohong gimana, Bu? Nggak bisa kan gitu.
Arsipnya rapi ya Pak ya. Arsipnya rapi, nggak ada yang kelewat, Bu. Karena ini otomatis, sifatnya otomatis, canggih. Ya, ada perbuatan yang bisa menghapus amal, ada Bu. Orang kaget pas dibuka, kok amal baik saya hilang. Ya, ada. Ada amal perbuatan yang juga bisa mendatangkan catatan pahala berlipat, ada Bu. Gitu. Nah, banyak orang yang salah dalam langkah sehingga apa yang sudah dia lakukan terhapus, ada Bu. Salah langkah, ada gitu. Makanya kita harus tahu manualnya, petunjuknya, penggunaannya gimana gitu. Petunjuknya itu di Quran itu ya Pak ya. Ya, Quran itu kan manual, Bu. Apa yang diperintah dan apa yang dilarang itu yang harus. Mana yang boleh, mana yang enggak. Kenapa dilarang? Karena bisa menghapus amal nantinya. Nah, orang yang salah langkah, kenapa orang ada yang salah langkah? Karena nggak tahu petunjuknya tadi. Harusnya menambah apa? Harusnya kali, jadi kurang. Harusnya kurang, jadi bagi, misalnya gitu, Bu. Sehingga hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, gitu. Ya karena salah langkah tadi. Gitu, Bu. Jadi ayat tidak berdiri sendiri. Allah menghapus pasti punya alasan. Allah menetapkan pasti punya alasan. Ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah tadi keadaan diri kita. Bagaimana kita merubah sikap kita dalam hidup. Nanti Allah juga merubah keadaan mereka gitu. Ya, takdir itu begitu. Jadi bukan gini. Kenapa kamu jahat sudah takdir? Bukan begitu, begitu. Rumusnya nggak begitu. Kita diberikan pilihan memilih gitu ya. Gitu. Baik, sudah azan maghrib. Sudah maghrib ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Kita nanti masuk ke sifat bakoknya ya. Terima kasih, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir